mata Irma Suryatin, istri almarhum komedian Sapri, luruh lagi di ujung Ramadan. Menjelang malam takbiran, Irma Suryatin teringat masa-masa indah Lebaran yang pernah dilalui bersama almarhum. Suryatin dan Selin, sang putri sulung, punya tradisi mengucapkan Minal Aidin wal Faizin sambil mencium tangan Sapri setiap hari Lebaran. Tapi sekarang, usai sholat Id dan berlebaran dengan keluarga terdekat dan tetangga, mereka berencana berziarah ke makam almarhum di TPU Ulu Jami, Jakarta Selatan. Lalu benarkah sehari sebelum dilarikan ke rumah sakit, Sapri sempat ke pasar membelikan baju lebaran untuk anak istrinya? Waktu hari Selasa siang itu dia ngasih uang buat beli baju. Iya, beli baju buat kakak sama dede. Dia bilang gitu. Saya bilang besok aja ya kak. Saya bilang saya kurang sehat. Jangan, udah sekarang aja. Kamu kuat. Iya, kamu kuat kan? Kuat sih gitu. Ya udah ntar aku dianterin sama adekku. Jalanlah kita ke pasar. Dia masih sehat. Cuma dia bercanda gini. Tuh mau ke pasar aja kan aku bilang ya udah kamu bobo ya sayang gitu istirahat. Tuh giliran ke pasar aja aku disuruh bobo. Dia masih bercanda begitu. Masih bercanda. Ya udah pas balik dari pasar udah lemes mbak. Iya kakak udah lemes. Aku bilangnya aku kirain dia karena habis cek lab ya, cek darah itu dia lemes. Tak cuma merasakan kehilangan sepenggal momen lebaran bersama Sapri, Suryatin juga tak bisa mengulang momen dramatis saat ia melahirkan didampingi sang suami. Padahal waktu persalinan yang diprediksi dokter tinggal 5 hari lagi. Tanggal 18 Mei mendatang, Irma dijadwalkan masuk rumah sakit untuk menjalani operasi sesar anak kedua. Calon bayi yang diprediksi jenis kelamin laki-laki itu begitu didambakan almarhum semasa hidup. Pasalnya setelah si sulung berusia 9 tahun, istri Sapri baru hamil anak kedua. Yang memiriskan beberapa hari sebelum wafat, Sapri sempat menitipkan sang istri kepada Raffi Ahmad dan Ruben Onsu, dua sahabatnya. Dari kemarin sebelum dia sakit itu emang dia udah sempat WA-WA-in temennya. Saya juga bingung kok kenapa dia WA-WA temennya kayak Om Ruben, dia kayak Om Raffi. Saya tahu dia bilang, "Mah, aku WA Kak Ruben gitu. Kamu kenapa sih WA-WA gitu?" Iya aku bilang mau lahiran gitu. Ngomong sama AA juga, Raffi istri mau lahiran nih katanya gitu. Emang katanya sih sering WA gitu sama temen-temen yang lain juga. Aku bilang Bapak kenapa sih gitu pakai WA aku bilang nggak apa-apa sih orang temen kata dia gitu. Alasannya dia cuma kayak gitu doang, nggak tahu kalau dia tuh mau sakit gitu. Kayaknya jadi kayak jadinya kayak dia tuh minta tolong sama temen-temennya. Sapri seneng banget, dia bahagia banget. Iya, udah gitu cowok kan, dia seneng banget sampai pas di rumah sakit. Aku mau sehat dia bilang. Aku mau nemenin jagoan aku lagi. Kan jarak sama kakaknya jauh. Kakaknya bulan ini 9 tahun tanggal 20 ini. Tanggal 20 9 tahun. Kemarin saya USG. Alhamdulillah dede baik-baik aja. Cuma sayangnya darahnya rendah. Saya juga minta tolong sama teman-temannya doanya ya. Biar saya sehat. Biar kondisi saya juga sehat. Karena kalau sedih, kata dokter ngaruh buat dianya. Itu Mbak ngaruh buat ini. Kan saya mau sesar. Darahnya nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi.
Menjalani kehamilan dalam keadaan depresi juga pernah dirasakan oleh model Ratu Rizky Nabila, mantan istri pesepak bola Alfat Fatir. Bahkan sejak hamil 5 bulan, Ratu Nabila yang saat itu masih berstatus istri Alfat harus mengalami KDRT dan dihianati sang suami. Depresi Ratu Nabila semakin memuncak kala awal April lalu, Alfat menikahi model Nadia Christina. Beruntung, Tuhan Yang Maha mengabulkan mengijabah doa-doa Ratu Nabila. 11 Mei lalu, putra pertamanya lahir dengan selamat. Bayi tampan itu diberi nama Jewanio Rizky Abbas. Hanya saja, kelahiran buah cinta justru kembali menyulut perseteruan Ratu Nabila dengan Alfat. Mereka perang chat di Instagram. Alfat yang dituding lepas tanggung jawab Ratu Nabila berdalih akan membayar biaya persalinan bila hasil tes DNA membuktikan bahwa bayi yang dilahirkan Ratu Nabila adalah darah dagingnya. Kalau bicara itu apa sama Nabila, kalau di chat kadang suka jadi udah kayak emosi gitu loh Kak. Jadi ya udahlah, daripada kita chat nggak jelas, mending kita lost contact aja, terus kan toh kita udah ada yang ngurusin juga gitu loh. Aku mau lihat aja sih kalau misalnya Alfat dan istrinya masih mengganggu di saat aku sudah diam, akan aku kick sedikit lah. Aku sliding dikit, nggak apa-apa. Mungkin saya terlalu vokal, saya kasar, atau apapun itulah yang kamu pikir jelek tentang saya. Tapi saya adalah ibu dari anak kamu gitu. Hingga semalam, Ratu Nabila masih berada di sebuah klinik bersalin karena kondisinya belum fit. Demikian pula buah hatinya masih menjalani perawatan di ruang NICU. Sementara Alfat berada di Sukabumi, kampung halaman istrinya. Selanjutnya Alfat akan ke Bandung menemui keluarganya. Hari pertama kita mudik ke Sukabumi dulu, abis itu ke Bandung. Jadi ke keluarga aku dulu, baru ke keluarga Alfat. Seru banget punya keluarga baru. Tradisi di Bandung di keluarga Alfat ya sama kayak tahun-tahun sebelumnya ya, keluarga kumpul semua di rumah Alfat, dan ditambah lagi kan sekarang udah ada istri Alfat, udah ada Nadia, jadi ya semuanya terasa lengkap lah. Seru, yang nelponin jadinya banyak kan. Ada mamanya ada 2 nih, ada mama mertua, ada mama kandung. Seru sih, terus dikenalin juga sama saudara-saudaranya. Seru sih. Hari Raya Idul Fitri kali ini terasa spesial bagi diva pop Krisdayanti. Sang diva merasa bangga karena putra-putrinya yang masih kecil, Amora dan Kellen, bisa puasa penuh tanpa bolong sehari pun. Prestasi anak-anak di bidang religi itu seolah menebus kesedihan KD yang tak bisa berlebaran bersama Raul Lemos, sang suami. Sejak awal tahun 2021, Raul yang sedang menjalankan bisnis di Timor Leste tak bisa pulang ke Indonesia karena negara asalnya memberlakukan lockdown. Lantas apa saja rencana KD di hari pertama lebaran? Alhamdulillah saya nggak pernah sangka putra-putri saya juga bisa full puasanya, walaupun kehadiran ayahnya belum bisa hadir, tapi mudah-mudahan kita juga melatih diri kita ya untuk tidak terlalu besar ekspektasi di hari raya ini ya. Yang penting kita semua udah bersyukur, penuh dengan doa dan cinta karena kita masih bisa berkumpul dengan keluarga inti di rumah saja. Ya memang rasa hilang untuk nggak sungkeman itu pasti ada. Kita nggak sungkeman. Saya juga ngerasain di Timor Leste juga masjid ditutup, misa gereja juga ditutup. Jadi memang nggak boleh ada kegiatan yang membuat indikasi orang berkerumun. Jadi ya sudah, kita syukuri saja. Semuanya harus dijalani dan dilewati. Nanti pasti akan ada keindahan setelah ini. Ya, sebagai ibu, KD berharap Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, anak dan menantunya, sowan ke rumahnya seperti layaknya anak menantu yang sungkem pada orang tua. Tapi KD tak mau memaksakan kehendak atau berandai-andai. Ia sadar semuanya digerakkan oleh tangan-tangan Tuhan. Yang pasti, sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Aurel, KD berharap putri sulungnya itu semakin dewasa dalam bersikap. Kita nggak boleh open house kan ya, memang kondisinya seperti ini. Jadi saya pun juga menerima tamu paling, mohon maaf ya, hanya keluarga dekat karena memang mama saya ada di rumah. Jadi
Jadi mama kan yang tinggal yang paling sepuh, yang paling tua ya. Jadi mungkin adik-adiknya Nih aja mau lebaran datang. sama Tama Aurel juga nggak sih nih atau bagaimana nih gitu? Apa? Mau lebaran sama Tama Aurel Iya. gitu nih? Ya semalam sih mereka datang ke rumah. Saya nggak menanyakan mereka lebaran di mana ya, karena memang suasananya juga kan pasti punya ada banyak kegiatan masing-masing. Tapi masih belum tahu ya. Tapi kalau di rumah saya memang ketempatan iya, ada kesempatan lebaran iya. Jadi kalau anak-anak insya Allah bisa mampir ya kami senang. Ya namanya anak-anak, mau mereka punya jutaan follower atau banyak yang ngefans, tetap aja namanya anak-anak ya. Jadi tetap anak-anak, tetap curhat, tetap lucu, tetap bercanda, tetap saling main bola bareng, main game bareng. Jadi sederhana mereka, tetap anak-anak walaupun ya mereka udah dewasa, tetap saya lihatnya di mata saya mereka tetap anak-anak gitu, lucu. Sedikit worry ya kalau saya lihat Aurel, tapi yang penting saya ingetin supaya untuk lebih slow dalam melakukan segala hal ya, karena kalau dia bisa sedikit lebih tone down, lebih slow, dia akan lebih nyaman untuk bergerak, berpikir, dan itu pasti akan berpengaruh ke janinnya. Ya Aurel emang anaknya itu lincah dan nggak bisa diem gitu ya. Jadi ya saya udah sampaikan ke Mas Atta supaya bisa ngelit Aurel untuk lebih kalem gitu aja.